Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 14 April 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, guna memastikan kelancaran arus lalu lintas pada mudik lebaran 1444 Hijriah, Kapolda Sumatera Utara tinjau dan melakukan pengecekan langsung jembatan Sewampu di Kabupaten Langkat. Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Putra Simanjuntak didampingi oleh Kapolres Langkat dan pihak Kementerian PUPR kemarin sore meninjau dan melakukan pengecekan langsung kesiapan jembatan Wampu yang berada di Jalin Sumedan Aceh, tepatnya di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pengecekan jembatan Wampu yang telah rampung pengerjaannya dilakukan Kapolda Sumut guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 1444 Hijriah dari Medan menuju Aceh dan sebaliknya. Jembatan Wampu merupakan jembatan gantung pertama di Sumatera Utara, di mana pembangunan dimulai sejak tahun 2016 lalu. Jembatan Wampu rencananya akan dioperasikan untuk para pengendara pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 dan diharapkan dapat memperlancar arus mudik Lebaran karena pada arus mudik sebelumnya jembatan Wampu merupakan lokasi yang menjadi penyebab kemacetan. Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Putra Simanjuntak mengatakan jembatan Wampu merupakan penghubung sehingga menjadi strategis karena merupakan akses jalan dua provinsi yakni dari Sumatera Utara menuju Aceh dan sebaliknya. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah jembatan yang ada hanya satu dan sangat kecil sehingga kerap terjadi antrean kendaraan terutama pada saat memasuki masa mudik Lebaran. Begitu juga pada masa liburan Natal dan Tahun Baru dan terus-menerus terjadi. Dengan adanya jembatan baru ini diharapkan kemacetan tidak lagi terjadi. Selain itu Kapolda Sumatera Utara juga sudah melakukan pengecekan di perbatasan di Provinsi Riau dan Padang secara umum. Kondisi sarana dan prasarana jalan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menghadapi mudik Lebaran 1444 Hijriah sudah baik. Kapolda juga menghimbau kepada para masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Langkat agar menjaga jembatan Sewampu agar dan tidak ada lagi pencurian besi-besi jembatan yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan. Ya, tapi alhamdulillah hari ini sore ini saya terima kasih kepada Kementerian PUPR dan teman-teman semuanya pelaksana proyek yang sudah menyelesaikan target untuk bisa digunakannya jembatan Sewampu ini yang kedua akses ini yang selama ini sudah terbengkalai. Dan alhamdulillah saya cek secara umum sudah siap, hanya tinggal melakukan perbaikan di kanan kiri sedikit supaya tidak terjadi penyempitan pada ujung kedua jembatan tersebut. Saya berharap dengan digunakannya nanti ini, yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita buka, kita manfaatkan sebagai jembatan fungsional untuk bisa digunakan masyarakat. Ini menjadi salah satu solusi yang bisa membuat lancarnya masyarakat, khususnya yang menuju Aceh, masyarakat kita maupun yang dari Aceh ke Medan dengan lancar, tidak lagi terhambat di tempat ini. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari sebuah kapal pengangkut 12 warga Indonesia yang berlayar di Penang, Malaysia menuju Aceh, Kamis pagi tenggelam di perairan Selat Malaka, Indonesia. Seluruh penumpang di dalam kapal merupakan TKI yang hendak pulang kampung merayakan Lebaran. Satu orang bayi meninggal dunia sementara satu orang lainnya belum ditemukan. Basarnas Kota Medan bersama Ditpolairut Polda Sumut dibantu relawan antisipasi kebencanaan dan lingkungan hidup pesisir atau reaksi Kota Medan mengevakuasi tenaga kerja Indonesia yang tenggelam bersama kapal motor Maharani Sempurna di perairan Selat Malaka. Dari 12 penumpang yang berada di dalam kapal, satu orang anak berusia 3 tahun, Ratu Azira Zahra meninggal dunia karena tenggelam dan Muhammad Irwandi usia 36 tahun, ayah dan nahkoda kapal hilang dan dalam pencarian petugas. Diketahui kapal motor Maharani Sempurna berlayar membawa 12 penumpang yang merupakan tenaga kerja Indonesia dari Penang, Malaysia menuju Aceh pada Selasa 11 April lalu. Dalam perjalanan sekitar pukul 5 Kamis pagi, kapal motor tenggelam
mati mesin dan disapu ombak hingga akhirnya tenggelam di kawasan perairan Selat Malaka, Belawan. Dari keterangan korban yang selamat, seluruh penumpang kapal ingin merayakan Lebaran di kampung halaman mereka di kawasan Aceh Utara. Tujuanmu kemana? Aceh. Ke Aceh. Dari mana? Dari ini. Dari Penang. Jenazah rencana mau dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk divisum luar. Sebabnya karena kapal yang perahu yang speedboat yang ditumpanginya itu kena ombak, mati mesin dan disapu ombak. Istilahnya tenggelam gitu ya? Ya, Kalau jumlahnya berapa orang semuanya? semuanya 12 orang, yang meninggal dunia 1, selamat 10, dan 1 belum lagi teridentifikasi hilang. 10 orang penumpang yang selamat kini dievakuasi di Mako Ditpolairut Polda Sumut. Sementara bayi yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Basarnas bersama Ditpolairut Polda Sumut dan relawan akan kembali melakukan pencarian nahkoda kapal yang hilang. Hingga kini petugas masih memeriksa korban selamat untuk mengetahui pasti keberangkatan dan penyebab tenggelamnya kapal. Pemirsa, pendaftaran penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 di Polres Serdang Bedagai dilakukan perpanjangan sampai tanggal 17 April 2023. Sejumlah calon siswa tampak antusias untuk mendaftar. Hal tersebut disampaikan Kabag SDM Polres Serdang Bedagai, Kompol SP Anak Ampun, kepada awak media di sela tinjauannya di lokasi penerimaan terpadu anggota Polri 2023. Tampak sejumlah calon siswa melengkapi syarat administrasi dan sejumlah syarat lainnya. SP Anak Ampun menegaskan, dalam penerimaan anggota Polri tahun ini dilakukan pembukaan dari mulai jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama dengan bebas dari praktik percaloan serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehubungan itu, Polri dalam hal ini menyampaikan adanya perpanjangan pendaftaran yang sebelumnya berakhir di tanggal 14 April, diperpanjang sampai tanggal 17 April 2023 akan datang. Seterusnya, Polres mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun memasang poster di area publik untuk ikut serta dalam proses seleksi yang dilakukan Mabes Polri di masing-masing Polres terdekat. Untuk itu, SP Anak Ampun terus akan memantau proses administrasi bagi calon siswa yang bersih dan transparan. Verifikasi yang dilaksanakan oleh panitia pembantu penerimaan di Polres Serdang Bedagai kita laksanakan di Polres ini bisa berjalan dengan baik. Harapan kami kepada putra-putri terbaik masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, mari mendaftar menjadi anggota Polri. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjamin pasokan logistik jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dipastikan aman. Pernyataan itu disampaikan ketika usai mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri di Mapolda Sumatera Utara pada Jumat siang. Dalam rapat yang dihadiri Forkopimda Sumatera Utara juga melihat kesiapan pospam yang dibuat pihak Kapolda Sumatera Utara dalam rangka pengamanan jelang arus mudik Lebaran. Selain logistik, pemerintah menyebut bahwa beberapa titik jalan rusak di Sumatera Utara sudah diperbaiki dan siap untuk dilalui para calon pemudik. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan untuk masyarakat yang hendak mudik Lebaran nantinya harus tetap menaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan selalu mengupdate berita tentang kondisi jalan yang hendak dilewati. Sumatera Utara sampai saat ini dan insya Allah seterusnya sampai selesai cuti Hari Raya Idul Fitri
kondisi baik, aman. Dari segi logistik, dari segi jalan yang sudah disiapkan, pengamanan, semua bahkan diragakan tadi. Insya Allah, semua berjalan dengan lancar. Hanya yang perlu diwaspadai, masyarakat tetap hati-hati, waspada di jalan. Dan selalu lengkapi semua peralatan dan jaga keamanan termasuk rumah yang ditinggalkan. Pemirsa, untuk menghindari kenaikan tarif dan kemacetan selama di jalan, penumpang bus antar lintas Sumatera lebih memilih mudik lebih awal. Selain untuk menghindari naiknya tarif mudik, para pemudik ini juga sengaja mudik lebih awal agar bisa lebih lama berada di kampung halaman dan juga terhindar dari kemacetan saat tiba puncak arus mudik minggu depan. Pemudik yang menggunakan bus antar lintas Sumatera ini tiba untuk singgah sebentar di Kota Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal setelah 3 hari lamanya dalam perjalanan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Rata-rata pemudik dari Jakarta ini mengaku selain mudik lebih awal, mereka juga mengaku menghindari kepadatan arus penumpang pasca seminggu sebelum Lebaran. Selain itu, para pemudik ini juga mengaku ongkos perjalanan sedikit naik dari Rp450.000 menjadi Rp500.000, tapi masih berada di kisaran tarif batas wajar daripada menunggu kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini. Dari Jakarta mau ke? Mau ke Spiro. Selama perjalanan gimana bang? Aman bang? Aman bang ya? Lancar-lancar aja bang ya? Jadi bang masih normal, tanggal 12 katanya naik. Tanggal 12 masih normal sekarang. Oh masih normal bang ya? Berapa ongkos sekarang bang? Dari Jakarta 525. 525 bang ya? Supir ALS Awaludin mengaku memasuki puncak arus mudik jumlah penumpang meningkat signifikan. Banyak penumpang tidak kebagian tiket, bahkan banyak pemudik lebih awal mengambil tiket agar tidak kehabisan tiket mudik dengan bus antar lintas Sumatera. Mudah-mudahan kalau tahun ini ramai. Daripada tahun sebelumnya ramian mana bang? Ramian ini Untuk ongkos sendiri bang, itu bertambah nggak bang dari tahun sebelumnya? sama. Ini diperkirakan bang arus mudik ini sampai tanggal berapa ini bang? Kalau dari Bogor mulai tanggal 12 sampai tanggal 21 kalau nggak salah. Sampai tanggal 21 bang ya. Untuk di jalan sendiri aman nggak bang perjalanan bang? Mudah-mudahan aman. Aman bang ya. Sementara itu pemirsa, pemerintah Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo menyelenggarakan les gratis untuk anak-anak desa, membuka rumah belajar guna mencetak generasi unggul Barus Jahe Simalem. Program ini merupakan tambahan pendidikan yang praktis, fleksibel, dan cakupannya yang luas, seperti les bahasa Inggris, matematika, maupun pelajaran lainnya sesuai kebutuhan anak, untuk kualitas yang lebih baik guna menambah semangat belajar formal di sekolah. Selain itu, pembelajarannya juga cukup menyenangkan dengan pengajar yang berpengalaman, alumni universitas dari dalam dan luar negeri. Metode belajar yang akan menyenangkan agar anak-anak tidak bosan. Les dibuka setiap hari mulai pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Anak-anak juga diajarkan berperilaku sopan santun kepada orang tua. Kepala Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo, Daud Tarigan menjelaskan, les gratis ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak desa. Karena dengan pendidikan, maka kualitas hidup akan lebih baik demi masa depan yang sejahtera. Maka dipraksai dengan les gratis untuk anak-anak. Anggarannya bersumber dari dana desa Barus Jahe. Selain itu ada motivasi dan bantuan tenaga pengajar dari tokoh masyarakat. Target les ini mencetak siswa berprestasi dan generasi unggul Barus Jahe Simalem. Sebagai Kepala Desa Barus Jahe, saya ingin mencetak generasi Barus Jahe agar bisa maju, makmur dan sejahtera. Bagaimana generasi Barus Jahe ini bisa masuk akademi kepolisian, akademi militer, menjadi dokter, menjadi orang-orang pilihan di sekolah-sekolah kedinasan, dan pastinya menjadi pengusaha yang terkenal di Indonesia ini. Memang target kita adakan di sini supaya yang pertama dia menjadi juara di kelas masing-masing. Dilihat dari peningkatan nilai di kurikulum sekolah. Itu target kita pemerintahan. Salah seorang anak yang ikut les bahasa Inggris, Olivia Barus, mengatakan kursus ini menambah semangat belajar dirinya baik di sekolah maupun belajar di rumah, memotivasi untuk meraih prestasi dan menggapai cita-cita. Sama nilai di sekolah pun masih bisa tinggi.
agar bisa dapat ilmu tinggi nanti bisa ke mana-mana pun berjumpa dengan orang bule. Jadi di sini ilmunya yang kita dapat beda nggak sama sekolah kira-kira? Agak beda ya. Di sini bedanya gimana di sini dengan sekolah? Bedanya kalau di sekolah lain ada lesnya, kalau di sini ada di kepala desa. Pemirsa, informasi lainnya datang dari pelaku tindak pidana penganiayaan yang berujung matinya orang di Desa Hilisalee, Kabupaten Nias Utara, berhasil dibekuk oleh petugas kepolisian sektor Tuhemberua Polres Nias. Pria dewasa berinisial Otozai yang melakukan penganiayaan berujung meninggal dunia terhadap ayah kandungnya bernama Saba Atizai, warga perkampungan Hiligara, Desa Hilisalee, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara akhirnya dibekuk polisi. Setelah penangkapannya, terduga pelaku harus mendekam di balik jeruji ruang tahanan Polsek Tuhemberua, menantikan proses pemeriksaan dan penyelidikannya terkait perbuatan melawan hukum dan atau tindak pidana yang ia perbuat. Kapolsek Tuhemberua Ibtu Ariunuzai kepada wartawan menerangkan terduga pelaku merupakan anak kandung daripada korban. Sementara korban yang tidak tertolong nyawanya pasca penganiayaan hebat dengan benda tumpul berupa kayu balok kini masih berada di ruang mayat Rumah Sakit Tomsen Nias guna proses visum. Sementara saat ini petugas masih terus mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak di tempat kejadian perkara untuk urusan penyelidikan kasus tersebut. Desa Hilisaloo, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara. Semalam pelakunya sudah kita amankan di Polsek dan korbannya sudah kita bawa ke Rumah Sakit Thomson Gunung Sitoli dilakukan fair. Jadi penanganannya sedang dalam proses penyelidikan. Selanjutnya pihak Polsek Tuhemberua dalam memaksimalkan penanganan dan penyelidikan kasus tersebut akan dilimpahkan ke Polres Nias. Sementara itu pemirsa, konvoi dengan membawa senjata tajam, 1 unit motor dibakar warga di Jalan Pelajar Ujung Medan Kota. Kejadian karena warga geram sekelompok remaja anggota geng motor berupaya menyerang warga. Namun 1 orang anggota konvoi yang sempat ditangkap warga berhasil kabur. Pemirsa, bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia, bulan Ramadan memberikan kesan tersendiri. Selain dimanfaatkan untuk memperkuat ibadah, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk saling berbagi berkah kepada duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Momen bulan Ramadan ini banyak umat Islam menjalin silaturahmi. Salah satunya adalah Majelis Dakwah Kahmi Sumatera Utara dan Labuan Batu Utara dengan cara menyalurkan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Berupa paket sembako dan infak sejumlah uang serta kain sarung dan Al-Quran yang diberikan kepada BKM. Hal ini sudah tradisi tercantum dalam agenda Safari Ramadan. Salah satunya yang dilaksanakan di Masjid Jamik Desa Siamporik, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ketua Pengurus BKM Masjid Jamik Haji Asbin Pasaribu mengucapkan terima kasih kepada Majelis Dakwah Kahmi Sumatera Utara dan Labura pada titik ke-12 Safari Ramadan digelar di Masjid Jamik. Selain berbagai kasih, kami juga bersama jamaah melaksanakan buka bersama, sholat jamaah, dan mendengar ceramah dari Ustadz. Mendapat pencerahan peningkatan amal ibadah untuk menambah iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safari Ramadan ini memberikan informasi dan penguatan keimanan kepada masyarakat yang ada di Masjid Jamik Desa Siampori ini, juga memberikan santunan kepada kaum du'afa wal fuqara wal masakin. Di samping itu juga santunan kepada para anak yatim sebagai rasa ikut
merasakan bagaimana perasaan yang mereka alami ketika menyambut Ramadan. Mudah-mudahan para anak yatim berbahagia setelah menerima santunan tersebut. Pemirsa, Kota Medan tidak hanya memiliki bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Selain itu juga terkenal dengan keberagaman etnis, budaya, dan juga agamanya. Banyak destinasi wisata religi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, salah satunya jejak sejarah Masjid Al-Osmani yang tertua di Medan Labuhan, berdiri berseberangan dengan Vihara Siu Sankeng berada di bagian utara kota Medan, dianggap sebagai simbol keharmonisan antar umat beragama. Dengan warna dan bentuk ciri khas Kesultanan Delhi, bangunan ini pertama kali didirikan dengan menggunakan bahan kayu pilihan dan mengadopsi sebagian gaya arsitektur yang menggabungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Terlihat juga menara kembar di depan, kubah masjid terbuat dari tembaga dan kuningan berbentuk segi delapan. Semakin terlihat kemegahan masjid Kesultanan ini menandakan kekentalan nuansa Islam pada masa kerajaan Melayu Delhi yang dulunya juga tempat dakwah dan informasi kerajaan. Warga Medan Labuhan, Suratman mengatakan jejak sejarah Masjid Al-Osmani yang tertua ini berdiri berseberangan dengan Vihara Siu Sankeng berada di bagian utara kota Medan yang dianggap sebagai simbol keharmonisan antar umat beragama dan menjadi salah satu objek wisata religi di pesisir utara kota Medan. Masjid Al-Osmani ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, pertama khususnya umat Islam, dua beragam agama melihat karena kesejarahannya. Di samping itu Masjid Al-Osmani ini berdekatan dengan tempat beribadahan umat Buddha. Jamaah Masjid Agus Leo mengatakan, selain menjadi tempat sarana ibadah bagi umat muslim, masjid tertua yang menjadi cagar budaya ini juga menjadi tempat persinggahan atau peristirahatan bagi masyarakat yang hendak berpergian ke Pelabuhan Belawan. Dan sholat asar, serta tempat persinggahan juga atau peristirahatan sementara bagi para pengguna jalan lintas. Artinya ya semua bisa, apalagi ini kan ikonnya kota Medan ya. Masjid Osmani ini kan masjid bersejarah kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti menyediakan buka puasa bersama dengan memasak bubur pedas yang merupakan tradisi setiap bulan puasa dan makanan khas Melayu Delhi. Ya pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan 15 April 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Paramita, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 15 April 2023. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sumatera Utara secara umum cerah berawan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Utara, Karo, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam dari arah barat daya hingga barat laut.
Untuk titik panas pada tanggal 13 April 2023 terpantau 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan, lereng timur, dan lereng barat. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lebong resmi menjalin kerjasama dengan TVRI Stasiun Bengkulu sebagai mitra publikasi. Dalam penandatanganan MOU ini diharapkan sinergitas pengembangan sarana informasi untuk masyarakat dapat ditingkatkan. Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama yang berlangsung di Gedung Geraha Bina Praja, Pemkab Lebong Rabu siang, dihadiri Bupati Lebong Kopli Ansori dan Kepala Stasiun TVRI Bengkulu Rika Damayanti. Dalam sambutannya, Bupati Lebong Kopli Ansori menyampaikan akan memberikan komitmen dan dukungan penuh terkait berbagai bentuk dalam pengembangan informasi berbasis penyiaran di Kabupaten Lebong untuk kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah progres untuk pelaksanaan pembangunan tower digital transmisi digital di Kabupaten Lebong mulai berprogres dengan baik, yang insya Allah dalam waktu dekat ini sudah pertengahan paling lambat 2024 sudah dibangun di Kabupaten Lebong sehingga masyarakat Kabupaten Lebong bisa menikmati informasi televisi yang ada di secara nasional. Sementara Kepala Stasiun TVRI Bengkulu Rika Damayanti menyebut, penandatanganan MOU ini menyusul tindak lanjut progres perencanaan pembangunan pemancar ke-10 di Provinsi Bengkulu. Dan alat yang kita gunakan saat itu adalah dengan metode CIRPLUS. CIRPLUS itu adalah sebuah alat riset yang digunakan untuk melihat sejauh mana jumlah orang yang mampu tercover dengan siaran televisi yang sedang kita lakukan. Ternyata dari 3 titik tersebut, yang paling visible dan paling efisien itu justru di dataran terendah, Pak. Di dataran terendah dengan kekuatan menara yang hanya 85 meter di atas permukaan laut, kemudian dia dengan kekuatan 1000 kilowatt itu sudah mampu mengcover 80% jumlah penduduk di wilayah Lebong. Progres perencanaan pembangunan pemancar untuk wilayah Lebong saat ini dalam tahap pengajuan ke pusat. Kontributor Lebong Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, jelang mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri mendatang, jembatan air Bengkulu yang merupakan penghubung jalan lintas barat Sumatera hingga kini belum diperbaiki. Menurut pengakuan warga sekitar, kerusakan jembatan sudah lebih 2 tahun. Ruas jalan jembatan air Bengkulu yang merupakan penghubung jalan lintas barat Sumatera hingga kini mengalami kerusakan yang cukup parah. Terlihat ada beberapa lubang yang cukup dalam. Pengendara pun harus ekstra hati-hati ketika melalui jembatan ini, baik dari roda 2, roda 4, hingga kendaraan besar. Menurut pengakuan warga sekitar, kerusakan jembatan ini sudah lebih dari 2 tahun dan diperbaiki pun hanya sebatas tambal sulam. Namun upaya tersebut tak bertahan lama karena banyaknya kendaraan yang lewat. Padahal tak lama lagi masyarakat akan melakukan tradisi tahunan, yakni arus mudik. Belum ada perbaikan sama sekali, belum ada perbaikan. Kalau tambah sulam sudah sering ya? Sering, tapi kemarin ada beberapa kali sudah jebol lagi. Ya sering gitu. Pernah ada kecelakaan? Sering, ada banyak kok. Kalau bisa diperbaiki lah, biar nggak ada kecelakaan lagi kan, biar juga aman juga di jalannya kan. Apalagi harus mudik Lebaran nanti ini banyak ramai Bang lewat sini ya? Iya Bang. Warga pun berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi ruas jalan jembatan ini dan segera diperbaiki secara maksimal demi kenyamanan bersama. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk toleransi dalam beragama dan juga mempererat persaudaraan selama bulan Ramadan, umat Buddha di Kota Bengkulu membagikan takjil gratis kepada masyarakat setempat dan juga pengendara di depan Vihara Budayana Bengkulu.
Umat Buddha yang tergabung dalam Budayana Indonesia Kota Bengkulu membagikan makanan untuk berbuka puasa atau takjil kepada masyarakat setempat dan juga pengendara di depan Vihara Budayana yang berlokasi di Jalan Panjaitan, Kelurahan Malabro, Kota Bengkulu. Pembagian takjil kepada warga khususnya umat Muslim untuk berbuka puasa tersebut untuk menjaga sikap toleransi beragama dan bentuk saling menghargai antar umat. Herwani, Ketua Majelis Budayana Provinsi Bengkulu, mengungkapkan kegiatan pemberian takjil guna mempererat persaudaraan dan wujud toleransi antar umat beragama selama bulan Ramadan. Kami dari keluarga Budayana Indonesia Provinsi Bengkulu tahun ini berbagi takjil. Ada 1.000 paket yang kami bagi. Nasi, kolak, minuman, roti, kue, kurma. Ditambahkan Herwani, setidaknya 1.000 bungkus takjil dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Selain itu, kegiatan bagi takjil di bulan suci Ramadan ini sudah menjadi agenda tahunan umat Vihara Budayana Bengkulu. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya atau THR. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Bengkulu Selatan agar segera membayarkan tunjangan Hari Raya sebelum H-7 Idul Fitri. Seluruh perusahaan juga dihimbau agar tidak menunggu jatuh tempo pembayaran THR dan sebaiknya perusahaan membayar THR lebih awal sebelum batas waktu yang telah ditentukan pemerintah pusat. Terkait dengan pembayaran THR ini pula, Disnaker Trans Bengkulu Selatan telah mengirimkan surat edaran ke seluruh perusahaan. Kepala Dinas Naker Trans Bengkulu Selatan mengimbau kepada pekerja atau buruh yang tidak menerima THR sesuai dengan aturan yang berlaku agar melapor ke posko Dinas Tenaga Kerja Bengkulu Selatan. Waktu H-7 semuanya sudah tersalurkan kepada pekerja dan tentu diharapkan juga tidak diberikan secara cicil, apalagi diberikan setelah Lebaran, itu tidak diharapkan. Baik. Sesuai aturan yang ada, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dengan besaran THR yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.